Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa lagi dengan saya Latif dari Surindo Family Channel. Channel yang selalu komitmen menyajikan informasi-informasi tentang seni, budaya, ekonomi, politik, dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di Indonesia dan di Suriname. Saudara-saudara sekalian, pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, 2 tahun yang silam kita dihebohkan oleh sebuah pernyataan ustadzah dari Indonesia. Ustadzah tersebut menyatakan diri keluar dari keanggotaan Islam Jamaah atau LDII yang ada di Indonesia maupun di Suriname. Baik pemirsa, hari ini kita akan mencoba interview dengan beliau. Kita sekarang berada tepat di tempat pemundokan beliau, pondok pesantrennya, dan kita akan coba wawancara dengan beliau. Ikuti video kami. Inilah situasi dan kondisi pondok pesantren LDII yang ada di Suriname ya, yang sempat heboh karena adanya perselisihan antara ustadzah yang datang dari Indonesia yang menyatakan diri keluar dari LDII. Pondok pesantren ini diperselisihkan tentang status hukumnya, status kepemilikannya, sehingga terjadi pengusiran ya, artinya mereka berdua di sini diusir oleh pengurus LDII yang ada di Suriname. Sayang sekali bangunan yang cukup lumayan ini terbengkelai, tidak diurus sama sekali, tidak dimanfaatkan, padahal awalnya ini adalah jariah dari wakaf dari seorang muslim yang kepingin tempat ini dijadikan sebagai tempat pendidikan agama Islam yang ada di Suriname. Baik pemirsa, ikuti wawancara kami dengan mereka berdua. Pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, saudara-saudara sekalian, hari ini Alhamdulillah atas izin Allah kita bisa bersilaturahim dengan Ustazah Ibu Khairani dan Ustadz Baron ya. Kembali kita merefresh tentang kejadian 2 tahun yang silam yang sempat menghebohkan dunia per-YouTuban ya, sempat viral di Indonesia maupun di Suriname, dan kami selaku warga negara Indonesia merasa sedikit ikut bukan terusik tapi ingin berpartisipasi ya tentang kejadian ini. Dan hari ini Alhamdulillah kita akan coba ngobrol dengan beliau tentang kejadian-kejadian 2 tahun yang silam yang sempat menghebohkan dunia maya itu dengan Ustazah Khairani dan Ustadz Baron ya. Kita langsung saja ya pemirsa. Assalamualaikum Mas Baron, Ustadz Baron dan Ibu Khairani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Ustadz Baron dan Ustazah Khairani, saya terima kasih sekali. Hari ini kami diberikan kesempatan untuk berkunjung ke sini untuk melihat pondok pesantren, kemudian bersilaturahim dengan Anda sekalian. Kita terus terang agak sedikit terusik dengan kejadian 2 tahun yang silam ya. Ibu sempat membuat video ya yang menghebohkan dunia maya di Indonesia maupun di Suriname. Nah, saya kepengen tahu ceritanya persis Bu. Kenapa Ibu bisa membuat video seperti itu, pernyataan seperti itu? Saya persilakan pada Ibu untuk cerita semuanya. Saya membuat video ke YouTube. Sebenarnya saya nggak ngerti tentang YouTube ini, tentang apa, saya nggak ngerti. Cuman karena perasaan sudah rasa tertekan, terzolimi, segala-galanya yang ada di perasaan saya tabayun, tidak dibuka pintu. Kemudian saya usahakan tabayun di YouTube. Kejadiannya ya 2016 kami itu menikah atas jamaah Islam jamaah dengan Islam jamaah. Baron itu dari luar negeri kan, dari Suriname. Saya orang Indonesia, tinggal di Medan, Sumatera Utara. Nah, pernikahan kami ini rencana pernikahan ini sudah prosedur lah. Udah segala-galanya kita siapkan.
Pas, dan yang mau menikahkannya juga imam desa. Karena kami di Islam Jamaah menikah dalam dulu baru menikah luar. Ya. Ah, pas hari hanya jam 9 malam itu tanggal 30 Oktober 2016 ada telepon dari pusat Kediri bahwa pernikahan Baron dan Khairani batalkan. Saya terkejut, saya nggak ngerti, langsung spontan. Bagaimana ini, Mas Baron? Kita dibatalkan nikah. Nah, lanjut atau batal seterusnya. Mas Baron apa ngomong? Saya kemari kepingin nikah. Kalau ada hukum Islam yang benar, selain dari hukum Islam Jamaah, saya tetap nikah sama kamu. Perasaan saya sebagai perempuan merasa tersanjung. Ya. Ini bertanggung jawab, walaupun usianya masih ya Relatif muda ya. relatif muda, termasuk cucu saya lah, ya kan. Jadi oke, saya bilang selesai sudah, makan dulu, selesai undangan udah semua undangan. Jadi udah siap makan, ini pun Baron dibawa keluar, dibawa ke Pondok Mini Sulang Saling, Medan Timur, berpisah. Kemudian esok harinya saya telepon tapi bukan langsung sama Mas Baron, karena kita kan nggak boleh omongan kalau sebelum nikah. Jadi sama si Amanda jemput itu Baron di Pondok Mini, kita akan nikah jam 14 siangnya tanggal 1 November 2016 kami nikah secara Islam yang di luar Islam Jamaah. Oh. Jadi maaf sebelumnya, Ibu Khairani dan Mas Baron ini dulu anggota aktif ya Islam Aktif. Jamaah ya, LDII ya di Indonesia. Saya lebih dari 30 tahun Islam Jamaah. Dan pemirsa, Mas Baron ini asli Suriname ya, yang sedang ditugaskan belajar di Indonesia, tepatnya di Kediri ya, Mas. Ya, Di Kediri. Ya. Wali Barokah. Wali Barokah. Kebetulan Mas Baron ini sudah beranjak dewasa lah ya, mau menikah, lah ini akan dipernikahkan dengan Ibu Khairani. Baik, diteruskan Bu, ceritanya bagaimana tadi? Nah, jadi setelah menikah, gemparlah semua jamaah. Namanya kita Islam Jamaah itu semuanya dimonitor. Gempar, diadukan. Kita tetap satu rumah, itu di rumah saya di Medan, ya kan. 10 hari kemudian kami dipanggil ke Jakarta, di Pondok Gede, Jakarta Timur, oleh imam Islam Jamaah. Karena ada pengaduan si Anto, pengurus luar negeri, mengadukan bahwa kami itu ya termasuk kalau mereka bilang mereka sudah berjinah, begitulah kira-kira, karena tidak dinikahkan oleh pengurus. Jadi kalau nikah di luar Di luar pernikahan Islam Jamaah itu dianggap tidak sah. tidak sah, Oh gitu. ya kan? Kemudian diinterogasi Dan sama termasuk kalau nikah dengan Departemen Agama nggak sah ya? nggak boleh. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Itu hanya sekedar melunasin Administrasi. kenegaraan administrasi negara. Nah itu aja. Yang sahnya itu pengurus Islam Jamaah yang menikahkan. Harus ya. Iya, wajib. Kemudian 10 hari kemudian kami lagi senangnya lah nanya sama pengantin baru, kita dipanggil, diberangkatkan naik pesawat. Terus kemudian keuangan yang yang mendampingi keuangan Medan Timur. Jadi sampai di sana diinterogasi sama imam, 4 wakil imam, si Anto, kemudian ada lagi yang lain-lain, saya nggak tahu, tapi imamnya langsung sama wakilnya 4 orang. Kemudian setelah saya ceritakan, apa kata imam? Sah nikahnya. Yang mengesahkan itu siapa? Imam langsung. Oh gitu. Imam sah nikahnya.
Imam Islam Jamaah atau Imam Islam Jamaah. Yang sekarang Oh, Imam Islam Jamaah sampai sekarang itu udah yang ketiga. Ini namanya Abdul Aziz Sultan Aulia namanya. Jadi sah, kata Bapak. Semoga barokah pernikahannya. Semoga Baron bisa meramut istrinya dengan baik. ya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan ya Pak. Amin, amin ya Rabbal alamin. Permisi imam dengan wakil-wakilnya karena ada kegiatan daerahan. Kemudian setelah itu si Anto masih bertempat di situ. Langsung si Anto, berani-berani kalian menikah. Menikah antar negara, lain negara, bisa dihukum kamu. Mau dipenjarakan kamu? Hah? Mau dipenjarakan kamu? Itulah omongan si Anto. Karena dia masih muda. Maksudnya dihukum secara syariat atau dihukum Secara mau dilaporkan ke mau polisi. dipenjarakan ke polisi. Orangnya muda seperti Mas Latif. Oh gitu. Rasanya seperti saya ini anak kecil. Sakit perasaan saya. Apapun kata kalian. Saya sudah sah nikah. Tadi dengarkan? Malahan imam sendiri marah sama kamu. Kenapa marah? Saya ngerti. Takut ketahuan. Apa kita? Rahasia Islam Jamaah. Marah sama kamu kan? Iya. Baron jam 9 nanti malam berangkat ke Suriname pulang. Saya bilang, apa nggak ngerti hukum kamu memisahkan orang sudah suami istri yang sah? Kecuali kami ini orang yang sembarangan pacaran. Ini kenal pun baru mau nikah itu saya kenal dengan Mas Baron. Saya bilang, sanggup kalian napakan? Saya bilang, cari ilmunya lagi. Jangan seenaknya. Udah. Gini kata dia. Ada uang ibu 60 juta? Ada. Saya bilang, ibu boleh ikut suami, tapi Baron duluan jam 9 nanti berangkat. Baron kamu baru menyusul setelah segala-galanya selesai. Tidak, saya bilang. Saya berangkat harus dengan suami saya. Saya tidak pernah saya ke Suriname. Nggak berani saya. Udah, selesai. Ngotot-ngotot gitu, ya udah cerita pulang kami. Karena niat kami pulang pun ke Suriname kepingin hatam dulu hadis besar Kutubus Sittah. Oke. Karena ini udah 1 hatam, Bukhari udah hatam, 5 lagi. Karena nekat kayak gitu, kami nekat pergi ke Kediri ke Pondok Gede. Ke pondok ini Wali Barokah. Masuk kami ke situ, daftarkan kami itu mondok. Dua-dua kami mondok menghatamkan hadis besar. 2 tahun lamanya menghatamkan hadis besar. Sepak terjang mereka, kami diusir terus tidak boleh ngaji. Tapi Allah, kami cuman hanya Allah. Ya Allah, hatamkan hadis besar ini. Kami diusir nggak boleh ngaji. Kenapa pada waktu itu misalnya ketika lagi diusir, kenapa tidak cari alternatif di pendidikan yang lain itu? Di tempat yang lain? Karena masih terikat dengan itu ya? Karena Islam Jamaah itu kan menganggap kafir orang luar. Oh gitu ya? Iya. Bukan nggak tahu pondok. Saya kan orang yang ngerti semua. Karena saya sebelum Islam Jamaah juga. Saya dari NU. Lama saya keturunan NU. Masuk ke Islam Jamaah. Kenapa tertarik saya? Karena mereka memaknakan Quran dan hadis secara langsung. Tertarik tentang itu. Okay. Tapi rahasianya saya tidak tahu. Ya. Nah, Oke, setelah ngaji Kutubus Sittah itu terus? setelah ngaji Kutubus Sittah, ya, kira-kira udah hampir hatam. Kami total ditaruh gambar Baron di muka pintu piket, belakang semua keliling. Baron tidak boleh masuk ke pondok. Tinggal menghatamkan berapa lembar lagi hadis. Ya. Kemudian Baron ditangkap sama imigrasi. Dikatakan dia itu paspornya begini-begini. Padahal paspornya ditahan sama si Anto. Jadi ada permainan antara imigrasi Cipinang dengan imigrasi imigrasi Pinang. Tapi yang menangkap imigrasi Kediri.
Jadi saya marah. Baron tidak boleh ditangkap. Ini suami saya. Kalau tangkap dua-dua kami tangkap. Saya marah. Kalau mau menangkap si Baron, tunggu. Saya kasih lagi. Bukan Baron aja harus ditangkap. Tangkap semuanya orang luar negeri. Saya bilang. Berapa orang rupanya orang luar negeri ini? Lebih dari 10. Tangkap. Itu luar negeri dari Suriname atau Bukan, dari mana-mana. Oh gitu ya. Dari mana? Dari Filipina, Malaysia, Kamboja, Thailand, semua mondok di situ juga bersama saya. Oh gitu ya, luar biasa ya. Ya, tapi mereka juga waktu itu mereka ilegal di situ karena tempat tinggalnya harus di Jakarta. Oh gitu ya. Tapi mereka ilegal di situ. Jadi seharusnya di Pondok Gede Baron di Jakarta yang tapi diambil ke Kediri. Yeah. Nah, itulah yang membuat. Jadi saya cokolkan. Akhirnya tidak jadi Baron ditangkap. 10 orang ditangkap semuanya. Bagus kan? Wah, makin panaslah si Anto sama saya. Makin panas. Saya mengadu sama imam. Kami nggak boleh ngaji. Kami gini. Kata imam, ngaji. Tapi hati saya, imam mengatakan ngaji, pengurusnya mengatakan keluar. Berarti mereka itu menyembunyikan bahwa nikah sesungguhnya kami ini dianggap tidak sah. Tapi imam takut dengan administrasi negara. Makanya kami berdua tetap dihukum. Diusir sampai kami ngontrak rumah, tetap kami mengaji. Akhirnya ngadulah saya setelah ditangkap Baron, lepas sudah semuanya ketahuan belang LDI ini ketahuan semuanya tidak punya ilegal semuanya. Akhirnya nggak habis pikir mungkin mereka itulah nggak boleh kami sama sekali ke pondok. Ditaruhlah ngadu lagi saya ke imigrasi, kami kembali tidak boleh ngaji. Foto si Baron gini. Akhirnya dicabut gambar ini. Boleh ngaji Baron. Hatamlah karena izin Allah. Hatamlah hadis kami. Baru mereka itu karena kami udah ngerti kebenaran, imigrasi itu ngerti kebenaran kami bahwa kami ini dizolimin. Tidak mereka bersalah, ya? nggak ada masalah. Mereka sedih melihat saya. Apalagi saya udah tua kan. Kemudian Kediri imigrasi Kediri menaungi kami lah. Tetap kami ngaji. Oke, waktu itu dinas keimigrasian sempat menginterogasi ya semuanya. Udah semua. Dari teman-teman yang dari Semua. Kamboja, Malaysia yang sama-sama di situ, kemudian ditangkap ya karena mereka dianggap ilegal. Ilegal. Seharusnya mereka di Pondok Gede, ya Oh, dikirim ke Pondok Gede, nggak jadi di Wali Barokah. Oh gitu, oke. Nah terus waktu itu Ibu bersama Mas Baron ini tetap tinggal di pondok atau ngontrak di luar? Kami ngontrak di luar, di depan pondok itu. Programnya Mas Baron itu berapa tahun di sana itu? Di Wali Barokah itu? Karena aku dapat dari Suriname kan aku Beasiswa ya? dapat visa pelajar. Jadi 5 tahun. 5 tahun ya. Pada waktu itu kejadian itu sudah berapa tahun itu? Aku udah masuk tahun keempat. Keempat ya? Nikah sama saya tahun keempat. Jadi sebentar lagi sudah mau menyelesaikan pendidikannya ya? Mau menyelesaikan. Dan akan kembali ke Suriname ya? Ya. Nah itu yang memberangkatkan itu siapa yang memberangkatkan ke Indonesia? Jadi waktu itu ketika aku masih di Suriname, Ya belajar di sini ya? ya aku belajar di pondok sini, Hmm. di Stekting Al Iman, Ya. ya kan. Terus pendiri Stekting Al Iman namanya Pak Dasimin, Pak Salam, sekarang udah almarhum, udah meninggal. Dialah yang menunjukkan kepada pengurus yang lain bahwa anak ini harus diberangkatkan ke Indonesia karena ada keistimewaan dari dia. Aku pengen dia itu berangkat ke Indonesia. Akhirnya begitu dia ngomong gitu, ketika aku lulus SMK di Suriname namanya Natin. Ya Natin ya. Terus aku langsung bilang sama dia, aku siap untuk diberangkatkan. Akhirnya diberangkatkan ke Indonesia. Sambutannya ke Islam Jamaah ya bagus, semua bagus. Aku mulai dari
dari menjadi mubalek, Hmm. akhirnya tugas. Hmm. Setelah saya tugas ambil kutubusita, ya ketika aku mau menikah, disitulah Terjadi mulai permasalahan. terjadi permasalahan. Karena waktu aku mau menikah, ketika lagi hadis besar, kita ikut tim pernikahan. Kan di situ ada acara pernikahan. Anjang sana Panjang cari sana, jodoh. di pondok cari jodoh. Oh gitu ya. Ya aku ikut. Aku dapat aku lihat sosok Dapat perempuan. calon ya, dapat calon. Aku lihat calon perempuan usia 21. Udah lewat prosedur semua. Aku mau menikah sama dia. Lala pengurus luar negeri namanya Zainal. Dia kan salah satu pengurus luar negeri di Wali-Wali Barokah. Hmm. Zainal sama si Anto bilang bahwa aku gak boleh menikah. Lah, aku kan bingung. Tidak tanya alasannya kenapa ya. Iya, pokoknya aku gak boleh nikah. Hmm. Lah, aku bilang kan, Pak, aku kepingin menikah. Ya pokoknya udah gak boleh, gak ada alasan. Hmm. Akhirnya aku ngadu sama Allah. Kan aku gak ada kawan di situ, aku gak ada kekuasaan, aku ngadu sama Allah. Iya. Sepertiga malam ketika kita dibangunkan untuk berdoa, aku doa sama Allah, langsung lihat ke langit, bilang sama Allah, Allah kamu lihat sendiri kan, aku udah berusaha, gak diizinkan, bagaimana sekarang aku? Akhirnya seminggu kemudian, si Amanda datang dengan foto istriku yang sekarang. Amanda itu mau balik Dari Medan ya. Iya. dari Medan. Dan Amanda termasuk salah satu kawan kelas ketika kita ikut hadis Sahih Bukhari, Gitu. asrama hadis Sahih Bukhari. Lah ketika dia ngomong gitu, aku lihat fotonya, aku bilang ya aku siap nikah karena udah menggebu untuk menikah dan insya Allah kita akan laksanakan sholat istikharah. Ya, oke. Aku laksanakan sholat istikharah, dia juga di Medan. 1 bulan. 1 bulan. Setelah 1 bulan tetap mantap hatiku. Oke. Akhirnya berangkat ke Medan. Sekarang kondisi Kediri dengan Medan itu kan jauh ya. Jauh 4 jam Nah, pesawat. sekarang Mas Baron kan di sana statusnya pelajar. Statusnya pelajar, mungkin masalah finansial, keuangan itu kan terbatas ya. Terus bagaimana biaya bolak-baliknya itu? Yang menanggung istri saya. Oh gitu. Ya, dia udah kirim uang duluan. Oh, Calon istri, tapi sekarang udah jadi istri. jadi tiket semuanya ditanggung oleh Ya, istri. tanggung sama dia. Alhamdulillah. Oke, pada intinya terus menikah dan dianggap sah oleh sebagian imam. Bukan sebagian imam, imamnya? pusat, Imam pusat. imam Islam jamaah ini mensahkan. Oke. Tapi nggak ngerti berpura-pura atau tidak, kita nggak ngerti. Tapi berdoa untuk kami. Yang pada intinya sudah menikah, ya, kemudian bisa ke Suriname lah. Di sini Suriname terus berjuang tentang Islam di Suriname. Akan tetapi saya melihat ada bukan perseturuan tapi perselisihan ya Bu, dengan apa ya tadi Stichting Aliman ya. Ya, Stichting Aliman itu ceritanya bagaimana Mas Baron? Jadi ketika kita berdua udah datang Dan di tempat ini ya, Ya. di tempat ini. datang kemari Hmm. dan sesuai perjanjian Pak Salau, dia bilang sama semua pengurus kalau Mas Baron udah tamat, dia ditempatkan di pondok, dia mengajar di pondok supaya dia bisa Bermanfaat lah. bermanfaat. Oh. Dan supaya Pak Salam ini ketika meninggal dapat amal jariah. Oh, gitu ya. Supaya ini dimanfaatkan supaya jadi amal jariah dia. Itu tujuannya. Hmm. Tapi ketika aku datang kemari dengan istri, fitnah dari Indonesia Datang. Tetap Karena- fitnah. Karena pengurus di Indonesia nelpon pengurus ini. Hmm. Fitnahnya apa? Mas Baron nggak taat, dia nikah di luar, nikahnya nggak sah. Dia nggak boleh ngajar, Oke. dinonaktifkan. Ah. Dan disitulah aku mulai Tidak dianggap ya ya. tidak dianggap. Aku mulai berpikir ini ada kesalahan di organisasi ini. Nah, aku carilah ilmu dengan ustadz-ustadz yang ada di Suriname. Ya, ya. Termasuk salah satu ustadz bernama Abdullah Syakur, yaitu lulusan Mekah. Ya, di situ kita ngobrol tentang agama. Diskusi lah. Diskusi. Ternyata apa yang dilaksanakan di dalam LDI semua ibarat yang Subhat. mengkafirkan orang lain itu tidak boleh. Iya. Dan disitulah aku mulai mengerti bahwasanya mengkafirkan itu tidak boleh, dan dia sendiri mengerti tentang takfiri. Hmm.
akhirnya ya aku punya rencana untuk mengungkapkan kebenaran Oke. lewat hadis yang kita Pelajari. sudah pelajarin, tapi isinya diselewengkan. Oh gitu. Ya, Jadi ada pembajakan hadis istilahnya. Ya. Hadis itu dibajak sehingga diselewengkan oleh Diselewengkan. mereka. Wah. Ini menarik sekali ya. Ya. Jadi setelah sampai di Suriname tidak dianggap, terus Mas Baron mencari kebenaran. ya cari kebenaran. Mencari kebenaran melalui diskusi-diskusi dengan para ustadz, dan akhirnya Mas Baron menemukan bahwa ajaran-ajaran yang disampaikan oleh LDI itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Mas Baron dan Ibu ya. Ya. Akhirnya Apalagi kejadian kami, kita menikah sah dianggap tidak sah. Itu Sampai malah di penjara. Sampai di penjara. sampai di penjara. Iya, karena tadi belum selesai tadi. Oh gitu. Berapa bulan itu? Jangan pisahkan saya dengan suami saya. Tolong saya. Sampai menangis orang itu, tolong maaf. Aku nanti dipecat. Tidak dipecat kalau karena Allah. Tolong saya.